Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan kali ini kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Fadil Al-Fayyad dan kawan-kawan saya ada Ekawati Brutu, Nurul Aisyah Alfad, dan Khairatul Nisa. Baiklah, judul materi kali ini yang ingin kami sampaikan yaitu tentang sistem ekonomi dunia, sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi komunis, dan sistem ekonomi Islam. Latar belakang permasalahan ekonomi yang sering muncul di masyarakat menyangkut tiga masalah pokok, yaitu barang atau jasa apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa barang jasa tersebut diproduksi. Dalam mengatasi masalah tersebut diperlukan cara tertentu untuk menjalankan perekonomian negara. Cara tersebut dinamakan sistem ekonomi. Yang dimaksud sistem ekonomi ialah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasikan segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta, berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. Ada berbagai macam sistem ekonomi di dunia ini yang paling berbeda satu sama lain. Yang pertama ada sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis memandang bahwa manusia adalah pemilik satu-satunya terhadap harta yang lebih diusahakan. Tidak ada hak orang lain di dalamnya. Ia memiliki hak yang mutlak untuk membelanjakan sesuai dengan keinginannya. Sosok pribadi dipandang memiliki hak untuk memonopoli sarana-sarana produksi sesuai kekuasaannya. Proses terjadinya cepat akhirnya muncul Adam Smith yang dikenal sebagai bapak kapitalisme. Jiwa kapitalisme terhadap jelas pada egoisme, kebebasan menumpuk harta kekayaan, mengembangkan dan membelanjakan. Selanjutnya, ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis. Poin pertama, kebebasan memiliki harta secara perorangan. Poin kedua, persaingan bebas atau free competition. Poin ketiga, kebebasan penuh. Poin keempat, mementingkan diri sendiri. Poin kelima, harga sebagai penentu atau price system. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi kapitalis. Di antaranya yaitu poin pertama ada inovasi dan efisien. Poin kedua ada kebebasan individu. Poin ketiga ada peningkatan kesejahteraan. Selanjutnya ada kekurangan sistem ekonomi kapitalis, ialah kesenjangan sosial, kurangnya perhatian pada lingkungan, kemungkinan terjadi krisis ekonomi, dan pemanfaatan buruk terhadap sumber daya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sistem ekonomi sosialisme. Sistem ekonomi sosialisme adalah sistem ekonomi di mana ekonomi diatur penuh oleh negara. Dalam sistem ini, jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pusat. Sistem kapitalis biasa disebut juga dengan sistem ekonomi yang terpusat. Kenapa disebut dengan terpusat? Karena segala sesuatunya harus diatur oleh negara dan juga dikomandukan dari pusat. Pemerintahlah yang menjadi penguasa dari seluruh kegiatan ekonomi ini. Ciri-ciri ekonomi sosialis, yaitu pemilikan harta dikuasai negara. Setiap individu memiliki kesamaan kesempatan dalam melakukan aktivitas ekonomi. Disiplin politik yang tegas dan keras, tiap warga negara dipenuhi kebutuhan pokoknya. Proyek pembangunan dilaksanakan negara. Posisi tawar-menawar individu terbatas. Kelebihan dan kekurangan sistem sosialis. Kelebihannya yaitu kesetaraan sosial. Sistem ekonomi sosialis bertujuan untuk mencapai kesetaraan sosial, pemerataan kekayaan. Sistem ekonomi sosialis mendorong pemerataan kekayaan dan pendapatan melalui redistribusi kekayaan dan pajak yang adil. Pengendalian harga. Dalam sistem ekonomi sosialis, harga barang dan dijaskan oleh pemerintah. Fokus pada kepentingan sistem ekonomi sosialis berfokus pada kepentingan bersama dan tujuan ekonomi bukan hanya untuk mencapai keuntungan individu, juga untuk memperbaiki kondisi sosial
dan lingkungan. Kekurangan. Kurangnya insentif sistem ekonomi sosialis mendorong kurangnya insentif untuk inovasi dan produktivitas karena keuntungan pribadi kurang dihargai. Kurangnya alokasi yang efisien. Sistem ekonomi sosialis rentan terhadap alokasi sumber daya yang tidak efisien, karena keputusan ekonomi dibuat oleh pemerintah tanpa pertimbangan pasar. Kurangnya kebebasan individu. Dalam sistem ekonomi sosialis, individu memiliki sedikit kebebasan dalam memilih pekerjaan, penghasilan, dan investasi karena keputusan ekonomi dikendalikan oleh pemerintah. Birokrasi yang besar. Sistem ekonomi sosialis memerlukan birokrasi yang besar dan kompleks untuk mengontrol dan mengawasi kegiatan ekonomi yang dapat menyebabkan biaya yang tinggi dan kurangnya fleksibilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu selanjutnya sistem ekonomi komunis. Sistem ekonomi komunis adalah sistem di mana pemerintah mengontrol dan mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Sistem ini didasarkan pada prinsip kesetaraan sosial dan menghapus kepemilikan pribadi atas sumber daya ekonomi seperti tanah, perusahaan, dan alat produksi. Sistem ekonomi komunis dan sistem ekonomi sosialis memiliki beberapa kesamaan, tetapi mereka juga memiliki perbedaan yang signifikan. Kedua sistem ini memiliki kesamaan dalam hal kepemilikan kolektif atas sumber daya ekonomi, seperti tanah, perusahaan, dan alat produksi. Namun, perbedaannya terletak pada tingkat pengendalian pemerintah atas produksi dan distribusi barang dan jasa. Selanjutnya yaitu ciri-ciri sistem ekonomi komunis. Sistem ekonomi komunis memiliki ciri-ciri yang pertama, kepemilikan kolektif. Semua sumber daya ekonomi dimiliki oleh negara atau masyarakat secara kolektif, bukan individu ataupun kelompok. Yang kedua, perencanaan pusat. Pemerintah mengatur dan mengendalikan produksi dan distribusi dan konsumsi barang dan jasa melalui perencanaan pusat, bukan melalui pasar atau mekanisme pasar. Yang ketiga yaitu keseimbangan sosial. Tujuan utama sistem ekonomi komunis adalah mencapai keseimbangan sosial dan keadilan, bukan keuntungan finansial. Yang keempat, penekanan pada produk barang dan yang dibutuhkan. Produksi yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan bukan permintaan pasar atau keuntungan finansial. Yang kelima, distribusi yang sama. Barang dan jasa yang didistribusikan secara merata dan setiap individu memperoleh jumlah yang sama tanpa memperhatikan kontribusi individu. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi komunis. Kelebihan sistem ekonomi komunis yang pertama, distribusi pendapatan yang merata. Sistem ini menjamin distribusi pendapatan yang merata karena kekayaan sumber daya alam dimiliki oleh seluruh rakyat atau negara. Yang kedua, pengendalian inflasi. Negara memiliki kontrol penuh atas produksi dan harga barang, sehingga dapat mencegah terjadinya inflasi dan mengurangi kemiskinan. Yang ketiga, keterlibatan masyarakat. Masyarakat memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan ekonomi yang berkaitan dengan kepentingan umum. Kekurangan dari sistem ekonomi komunis itu sendiri yang pertama, kurangnya insentif. Karena kepemilikan yang bersama, individu tidak memiliki insentif pribadi atau mencapai kinerja yang terbaik dan inovasi yang terbatas. Yang kedua, keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Karena produksi diatur oleh negara, kebutuhan konsumen mungkin tidak selalu terpenuhi dengan efektif. Yang ketiga, yaitu kurangnya kebebasan individu. Sistem ini membatasi kebebasan individu dalam kepemilikan dan memilih atau usaha bisnis dan mendorong adanya diskriminasi politik dan agama. Yang selanjutnya, korupsi dan ketidakadilan. Sistem ini dapat mendorong korupsi dan ketidakadilan karena kontrol kepemilikan yang terpusat pada negara atau sekelompok kecil pemerintah. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan ciri-ciri sistem ekonomi Islam. 1. Kepemilikan pribadi. 2. Peran penting. 3. Adil dan berkeadilan. 4. Larangan riba. 5. Pemberdayaan masyarakat. 6. Penghormatan terhadap lingkungan. 7. Nilai moral dan etika. Nah, kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi Islam. Kelebihannya, keadilan. Prinsip keadilan sangat penting dalam sistem ekonomi Islam, sehingga sistem ini dapat mengurangi kesenjangan sosial dan menghasilkan distribusi pendapatan yang lebih merata. 2. Mempromosikan kewirausahaan. Sistem
Sistem ekonomi Islam mendorong kewirausahaan dan kegiatan ekonomi yang produktif sehingga dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, membantu masyarakat miskin. Sistem ekonomi Islam mendapat perhatian khusus pada memperhatikan masyarakat miskin dan menyediakan program-program sosial dan bantuan yang diperlukan untuk membantu mereka. Untuk kekurangannya, kurangnya kebebasan individu, pengaruh agama, tidak menyukai resiko, dan kurangnya inovasi. Nah, untuk kesimpulannya, sistem didefinisikan sebagai organisasi berbagai unsur yang saling berhubungan satu sama lain. Unsur-unsur tersebut juga saling mempengaruhi dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan pemahaman semacam itu, maka sistem ekonomi merupakan organisasi yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Terima kasih. Baiklah, semuanya sudah dipaparkan materi tadi. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.